Gadis kecil ini, namanya Sayaka. Ini hari pertama masuk SMP. Sayaka bertemu dengan beberapa teman perempuan. Rok Sayaka terlalu panjang. Mereka menyarankan, rok keriting pendek akan lebih imut. Benih kecantikan ditanam di hati Sayaka. Sejak saat itu, mereka memakai riasan tebal. Menjalani dunia malam. Membuang-buang masa muda yang berharga. Karena tidak belajar, akhirnya menjadi bodoh. Waktu berlalu. Di SMA, Sayaka memasuki kelas terburuk di sekolah. Di mata kepala sekolah, mereka adalah sampah yang tidak kompeten. Sayaka juga memiliki ayah patriarkal. Tidak berprestasi. Dan ibu yang tidak bisa mendidik. Ini membuat Sayaka, tanpa sadar telah melewati tahun pertama SMA. Hari pertama tahun kedua, guru menemukan bungkus rokok Sayaka. Kepala sekolah mengancamnya. Jika mengaku maka Sayaka tidak akan dikeluarkan. Sayaka keras kepala. Sayaka tidak mau mengaku. Dia mengikuti kemauannya sendiri. Pada akhirnya, sekolah memberi Sayaka hukuman. Setelah pulang, ibunya mencarikan sekolah intensif, agar Sayaka bisa terus belajar. Sekolah inilah yang akan mengubah Sayaka. Aomineju. Hari pertama masuk kelas. Dandanan mewah dan riasan tebal. Dia tercengang melihat Sayaka. Ini adalah Pak Guru Hirata. Dia memuji penampilan Sayaka. Begitulah cara guru ini mengenali karakter asli siswa. Sehingga mereka cepat akrab. Kemudian dia menguji kemampuan dasar Sayaka. Hasilnya benar-benar tidak biasa. Meskipun tidak lancar, tapi Sayaka bisa menyelesaikan ujian. Pak Guru kemudian menjelaskan dan menetapkan tujuan untuk Sayaka. Menyarankan Sayaka untuk masuk Universitas Keio. Dan mengatakan ada banyak pria tampan di sana. Penampilan Sayaka akan cocok di situ. Apakah ini lelucon? Membuat siswa yang tidak pandai bisa diterima di Universitas Besar Jepang dalam waktu 1 tahun. Kedengarannya lucu sekali. Pak Guru meminta Sayaka tidak perlu takut. Jika dibayangkan hal itu bisa saja terjadi. Didukung oleh Pak Guru, Sayaka menulis tentang Universitas Keio. Setelah kembali ke rumah, Sayaka memberitahu ibunya. Melihat putrinya berusaha, ibu Sayaka juga memutuskan untuk berjuang demi Sayaka. Tapi sang ayah memandang rendah Sayaka. Sang ayah mengatakan, "Kamu tidak akan lulus ujian. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Harapanku hanya putraku." Sayaka menatap ayah dengan marah. Memutuskan untuk membuktikan dirinya. Sayaka baru memulai. Pulang lebih awal setiap malam. Berjuang keras untuk mimpinya. Bahkan saat berbelanja dengan teman-teman, Sayaka bekerja keras untuk belajar. Mendapat nilai tadinya 0, sekarang 5. Pak Guru dengan senang hati memujinya. Liburan musim panas berlalu dalam sekejap. Nilai Sayaka juga meningkat. Tapi kepala sekolah masih putus asa melihat Sayaka. Terus menyebut Sayaka sampah. Setelah pulang, Sayaka tidak menghiraukan pandangan gurunya. Sayaka tetap bekerja keras. Di tahun ketiga SMA, untuk menulis laporan yang bagus, Sayaka memperhatikan berita untuk memahami situasi saat ini. Tapi sang ayah masih bersikap dingin. Selalu membandingkan dengan saudara laki-lakinya. Sayaka bercerita dengan gurunya. Sang ayah rela melakukan apapun untuk kakaknya. Tapi tidak memperdulikan anak perempuannya. Pak Guru diam. Karena memikirkan ayahnya. Sayaka terdiam. Sayaka melihat pertanyaan ujian semakin sulit. Banyak pikiran. Sayaka pergi keluar. Naik ke atap. Ini adalah pertama kalinya Sayaka ingin melepaskan mimpinya. Guru Hirata sangat perhatian dan pandai mendidik siswa. Pada hari itu, Sayaka berpakaian berbeda datang ke sekolah intensif. Pak Guru tidak mengkritiknya, malah memuji penampilannya. Pada saat itu, keduanya segera akrab. Hal tersebut benar-benar berpengaruh.
balik buku Sayaka. Mulai kaget, di buku Sayaka penuh dengan catatan. Pada suatu ketika, temannya tiba-tiba berkata kepada Sayaka, "Kami bertiga tidak